Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Topik kali ini teman-teman tentang dasar setting murai batu lomba ya. Bagaimana agar konsisten juara. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, bahas tentang setting murai batu lomba teman-teman, kita mulai dari dasarnya ada ya, mulai step-step dasarnya. Nah, kita yang akan gunakan adalah menggunakan metode Manpack tentang mental, nutrisi, perawatan, ego, dan karakter. Manpack ini tersusun dari 5 kategori mental. Nah, untuk dasar kita memelihara burung murai batu, kita harus memiliki pondasi dasar yakni mental. Dari mana kita bisa mendapatkan mental yang bagus? Tentu dengan terah atau gen dari murai batu prestasi juga tentunya. Nah, ini wajib ya. Kalau kita mau mengantongi kemenangan di setiap sesi perlombaan tentunya. Nah, kita kalau hanya sekedar setting murai batu, main naikkan EF, kurangi EF, tapi kita lupa dasarnya burung murai batu tidak ada mental, itu akan percuma. Kita akan membuang-buang waktu dan tidak akan mendapatkan hasil. Karena mental itu adalah pondasi besar ya, pondasi dasar ya yang menyuplai paling besar untuk kemenangan di setiap event lomba. Soal mental di sini saya mempresentasikan di 70%. 70% kita ini udah kita kantongi kemenangan saat mental murai batu itu ada. Yang 30% ya, 30% diisi oleh perawatan, nutrisi, dan konsisten. Nah ini ya, serta nanti sisanya di karakter. Karakter ini yang meliputi interaksi pemiliknya dengan murai batunya atau Manpack yang kelima. 70% mental, makanya para pemain biasanya mengutamakan mengejar mental yang bagus. Bahkan dia rela membayar mahal untuk sebuah trotolan murai batu yang memang sudah teruji kualitasnya di indukannya atau bapaknya ya. Nah, itu seperti indukan betinanya juga dihitung, indukan sang pejantan juga sudah menjuarai di berbagai event. Ini biasanya condong lebih menjadi incaran untuk mereka kolektor murai batu mewah yang orientasinya memang benar-benar untuk lomba. Jadi 70% kemenangan itu bisa dikantongi ketika kita memiliki murai batu yang memang bermental bagus. Kalau ada yang bilang, loh itu burungku mentalnya bagus, tapi aku nggak juara. Perlu dicatat, mental bagus teman-teman diadu dengan mental bagus yang lain. Nah ini kan perlu dikompar juga presentasinya. Murai batu teman-teman dan murai batu yang lain jadikan 100%, lalu dibagi dua. Untuk murai batu teman-teman, kalau mentalnya nggak juara juga, berarti mental teman-teman di bawah 40%, yang lain di atas 50%. Makanya yang lain menang. Pokoknya pondasi dasar itu mental atau terahan yang bagus atau berkualitas. Yang 30% adalah tentang perawatan, nutrisi, dan konsisten. Lalu ada karakter. Metode Manpack sangat penting sekali untuk para pemula terutama ya. Saya tidak mengedukasi atau share ilmu kepada mereka yang udah pinter ya. Saya share ilmu bagi kita yang baru mulai merawat murai batu lomba. Sebenarnya untuk merawat murai batu lomba itu tidaklah sulit kalau kita diberikan murai batu yang mentalnya benar-benar bagus. Ya. Kalau murai batu yang kita rawat mentalnya bagus, memang dasar karakternya memang karakter petarung ya. Dia untuk perawatannya relatif lebih simpel, teman-teman. Ya. Relatif lebih simpel. Apalagi ya
kita merawatnya dari trotol, kita sudah mengenal karakternya dia ya, kapan mandinya, berapa kali seminggu mandi dan lain sebagainya itu kita sudah mengenalinya, itu jauh lebih enak. Poin penting di sini saya untuk mental itu 70%. Mungkin yang lain boleh berbeda, tapi beda itu indah. Jadi nggak usah diperdebatkan ya. Setiap murai batu unik, setiap murai batu memiliki karakter yang masing-masing. Cuma di sini saya ingin menonjolkan bahwa terahan loh yang paling bisa menentukan untuk murai batu kita bersaing di lapangan ya. Itu kalau kita sudah memegang mentalnya bagus, kita kasih nutrisi yang oke, kita rawatannya juga oke, terus konsisten juga kita berikan hingga karakter yang kita pegang, niscayalah 99% kita akan menjuarai di berbagai perlombaan, khususnya perlombaan di pinggiran ya. Murai batu yang menurut saya biasa saja aja yang saya pegang Osaka, mabung terakhir ini teman-teman, sebelum mabung 99% prestasi juara satu ya, 99% loh. Setiap berangkat pulang bawa, setiap berangkat pulang bawa, dan ini durasinya ini terlalu cepat. Nah, fondasi dasar dan saya juga saya tidak punya pengalaman untuk merawat murai batu sebelumnya, tidak pernah. Nah, tetapi ketika saya breeding, hasilnya saya rawat baik-baik, saya tahu murai batu ini dari kecil ada mentalnya, makanya saya rawat dengan baik-baik. Akhirnya yang tadi, kalau berangkat selalu membanggakan. Nah, itulah eh, yang bisa saya share. Orang lain boleh bercerita, itu hanya cerita. Iya, ini memang cerita pengalaman. Karena ilmu tanpa pengalaman adalah karangan. Kalau teman-teman mau nyari karangan, cari yang lain. Kalau nyari pengalaman, disinilah tempatnya. Ya, 70% teman-teman akan mengantongi kemenangan. Lantas kalau sudah dikasih nutrisi, metode Menpack yang kedua, maka murai batu tadi dengan postur tubuhnya ya, tulang-tulangnya, tenaganya akan terpenuhi, maka tinggal rawatan harian. Penjemuran, lakukan penjemuran sekuat burung murai batunya. Kalau burung murai batu sudah kelihatan gelisah, angkat segera. Angin-anginkan, yang suka kerodong baru simpan. Ya, yang masih kuat lama, jemur lama nggak masalah, tapi bertahap, jangan langsung. Tapi kalau sudah kelihatan burungnya buka paruh, ya agak sedikit ngos-ngosan, atau dia sudah mepet ke pinggir, ya sudah stop penjemuran, angkat. Nah, ini untuk dasar-dasar kita merawatnya. Soal pemandian yang bisa saya share adalah mandi sesering mungkin nggak masalah. Kata siapa mandi menurunkan birahi ya. Murai batu saya mandikan dari trotol, malah cepet banget ya. Cepet dia untuk beranak pinak, cepet dia meraih kemenangan di lomba, bahkan lomba pertama pun menang. Pemberian EF saya juga tidak sedikit karena saya mengejar nutrisi tadi. Ya, nutrisi terpenuhi. Karena untuk murai batu sebenarnya dia adalah pemakan serangga, bukan pemakan fur ya. Pemakan serangga, kadang di tambahan ada kroto, ada ulet ya. Serangga itu ya jangkrik. Nah, itu ya teman-teman tentang sharing tentang murai batu, tentunya tentang dasar-dasar teknik settingan atau murai batu gimana sih agar kita berprestasi. Ini kita tidak, sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas, tapi waktunya ya sudah 9 menit saja. Next time deh kita bahas yang lebih lanjut lagi. Saya tidak membahas secara detail merawat murai batu takarannya karena saya tahu untuk merawat murai batu dengan takaran yang pas itu berbahaya antara murai satu dan murai yang lain. Contoh yang saya kasih tahu ke teman-teman. Contoh jika saya share murai batu saya kebetulan saya jemur 3 jam dan itu kuat sampai 3 sesi lomba. Nah, ini saya cuma lempar ke channel ini untuk konten, lalu ditiru oleh mereka yang baru mulai memelihara murai batu dan tiru plek, jemur kerodong full 3 jam. Harapannya bagus, tapi murai batunya belum pernah yang namanya dijemur kerodong, belum pernah yang namanya
pengondisian seperti itu akhirnya murai batunya rusak, itu kan sangat berbahaya. Kalau saya menerapkan untuk ukuran yang pas, itu bahaya teman-teman, bisa ditiru yang lain itu bahaya. Mendingan saya share, bahayanya, ya yang penting murai batunya teman-teman sehat dulu, masalah moncer itu bisa nyusul lah ya kan, masalah tenaga bisa dipoles gitu kan, yang penting karakternya memang harus ada. Kalau karakter dicontoh itu semakin bagus. Semakin bagus karakter, semakin besar kemungkinan untuk kita menjuarai di berbagai event, terutama di kelas pinggiran. Kalau kelas tengah dan kelas atas, ya mohon maaf ya teman-teman, belum bisa ke sana. Mungkin next time, mohon doanya saja. Terima kasih ya teman-teman, sharing seputar dasar-dasar settingan murai batu agar juara satu. Bye bye. Enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.